Halo sahabat sehat, pernahkah Anda berpikir, kenapa ada orang yang di usia 70 tahun masih bisa naik tangga dengan ringan? Sementara ada yang di usia 55 saja sudah ngos-ngosan hanya untuk berjalan ke dapur. Banyak yang bilang jawabannya ada di olahraga jalan kaki. Tapi tahukah Anda, ada 5 cara lain yang efeknya lebih kuat dan lebih tahan lama untuk menjaga jantung. Hari ini, kita akan membahas semuanya secara lengkap. Bukan teori kosong, tapi berdasarkan pengalaman pasien-pasien saya yang sudah melewati usia 50 tahun dan masih hidup dengan jantung yang kuat, sehat, dan bahagia. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Anda yang sedang mendengarkan podcast ini. Coba tulis di kolom komentar ya, Anda tinggal di kota mana dan usia Anda sekarang berapa? Saya selalu senang membaca komentar dari sahabat sehat yang datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Surabaya, Padang, bahkan luar negeri. Dan saya juga ingin tahu, apakah Anda termasuk yang rajin jalan kaki setiap pagi? Atau malah jarang karena cepat lelah? Sebelum lanjut, pastikan Anda tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi karena di channel ini, saya, Dr. Adara, akan terus berbagi penjelasan seputar kesehatan jantung, vitalitas, dan umur panjang. Khususnya untuk Anda yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Klik tombolnya ya, supaya tidak ketinggalan edukasi penting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Dan semoga hari ini selalu penuh semangat dan kesehatan. Perkenalkan, saya Dr. Adara. Seorang dokter yang sudah lebih dari 15 tahun mendampingi pasien usia lanjut menjaga kesehatannya. Khususnya kesehatan jantung, pembuluh darah, dan vitalitas tubuh secara menyeluruh. Dan dari sekian banyak pasien yang saya tangani, saya melihat satu hal menarik. Banyak yang rajin jalan kaki, tapi jantungnya tetap sering berdebar, mudah lelah, bahkan kolesterolnya naik. Dari situlah, saya menyadari bahwa jalan kaki penting, tapi tidak cukup. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Suyono, umur 62 tahun. Setiap pagi, beliau jalan kaki di kompleks rumah selama 30 menit. Tapi suatu hari, beliau mengeluh dadanya terasa berat saat naik tangga. Setelah diperiksa, ternyata bukan karena kurang olahraga, melainkan karena stres kronis dan kurang istirahat. Dari kasus ini, saya belajar bahwa menjaga jantung bukan hanya tentang gerak tubuh, tapi juga tentang bagaimana kita mengatur napas, pikiran, makanan, dan emosi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Latihan pernapasan dalam. Pernapasan dalam itu seperti tombol reset bagi jantung. Setiap kali Anda menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, Anda sedang menekan gerem alami jantung agar lebih tenang. Coba praktekkan. Tarik nafas dalam lewat hidung selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan 10 kali setiap pagi dan malam. Pasien saya yang rutin melakukannya, detak jantungnya menjadi lebih stabil dan tekanan darahnya turun secara alami tanpa tambahan obat. 2. Latih pikiran positif dan rasa syukur. Saya punya pasien Ibu Sri, usia 68 tahun. Beliau rutin menulis 3 hal yang disyukuri setiap malam. Awalnya beliau lakukan karena insomnia, tapi yang terjadi justru luar biasa. Tekanan darahnya turun, jantungnya lebih tenang, dan wajahnya tampak lebih segar. Secara ilmiah, rasa syukur menstimulasi hormon endorfin dan nitrik oksida yang membantu pembuluh darah tetap lentur.
Artinya, jantung bekerja lebih ringan. Jadi, jangan remehkan kekuatan hati yang tenang. Kadang pikiran bahagia lebih menyehatkan dari pil apapun. 3. Latihan otot inti dan kaki. Latihan jalan kaki hanya melatih sebagian otot kaki, tapi tidak cukup memperkuat otot inti tubuh dan punggung yang menopang sirkulasi darah. Saya ajarkan latihan sederhana ini ke pasien lansia. Berdiri dari kursi tanpa pegangan sebanyak 10 kali. Berdiri di ujung jari kaki 15 detik. Wall push up, dorong dinding dengan tangan. Latihan kecil ini meningkatkan kekuatan otot jantung tidak langsung, karena aliran darah balik dari kaki ke jantung jadi lebih kuat. Dan hasilnya, napas lebih panjang, tidur lebih nyenyak, dan stamina meningkat. 4. Pola makan penjaga pembuluh darah. Saya tahu banyak pasien yang bilang, "Dok, saya sudah tidak makan gorengan kok, tapi kolesterol tetap tinggi." Masalahnya bukan cuma lemak, tapi juga gula tersembunyi dan garam berlebih. Untuk menjaga jantung, ubah 3 hal ini. 1. Ganti minyak goreng dengan minyak zaitun atau minyak kelapa murni. 2. Kurangi daging merah, perbanyak ikan. 3. Makan sayur dan buah berwarna setiap hari, karena warna itu tanda antioksidan alami. Ingat, pembuluh darah sehat itu seperti pipa air yang bersih. Begitu kotor, alirannya terganggu, dan jantunglah yang menanggung bebannya. 5. Tidur berkualitas dan istirahat emosi. Jantung Anda butuh tidur yang cukup untuk memperbaiki diri. Kalau setiap malam Anda tidur kurang dari 6 jam, itu bisa meningkatkan resiko serangan jantung hingga 30%. Saya sarankan, hindari kopi setelah jam 3 sore. Redupkan lampu 1 jam sebelum tidur. Gunakan aromaterapi atau musik lembut. Bahkan, ada pasien saya yang tidur sambil mendengarkan suara hujan dan tekanan darahnya turun drastis. Tidur yang baik bukan kemewahan, tapi obat alami paling ampuh untuk jantung lansia. Jadi sahabat sehat, dari 5 cara tadi, mana yang sudah Anda lakukan setiap hari? Cobalah pilih satu yang paling mudah dan lakukan rutin selama 7 hari. Anda akan merasakan perubahan, napas lebih tenang, dada lebih ringan, dan tubuh terasa lebih hidup. Kesimpulannya sederhana, jantung bukan hanya soal otot, tapi juga soal pikiran dan kebiasaan. Jika Anda ingin jantung yang panjang umur, latih napas Anda, jaga emosi, kuatkan otot, makan dengan bijak, dan tidurlah dengan tenang. Itulah resep yang lebih paten dari sekedar jalan kaki. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga atau teman sebaya Anda. Tekan tombol like, subscribe, dan tulis di komentar. Saya siap menjaga jantung saya mulai hari ini. Komentar Anda membantu saya tahu siapa yang benar-benar berkomitmen untuk hidup lebih sehat. Saya, Dr. Adara, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap detak jantung Anda menjadi pengingat bahwa hidup ini berharga. Dan menjaga diri sendiri adalah bentuk cinta paling tinggi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.